Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Rifki. Kode sahamnya Elsa, nama perusahaannya itu PT Enulsa, dengan yang kedua itu ada Bumi Resource ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita buka datanya di aplikasi iPod. Nah, di sini kita ganti dulu sahamnya ya. Kita bahas dulu yang pertama Elsa. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini cenderung sideways ya selama beberapa bulan, kemudian dalam sebulan terakhir itu mengalami kenaikan. Kita ingin lihat apakah kenaikan ini disertai akumulasi atau hanya sekedar markup sementara saja. Kalau hanya sekedar markup, maka harga sahamnya berpotensi turun lagi. Seperti itu. Nah, untuk memastikan hal itu, kita lihat data broker summary-nya. Oke, sekarang kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Browsum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya Elsa. Kemudian kita ganti tanggalnya, bulannya dulu ya. Kemudian kita ganti bulannya dulu. Bulan 6. Kita ambil di tanggal 14, hari Jumat kemarin ya, perdagangan di tanggal 14. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Elnusa Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan ya, dengan menggunakan tools Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan ini selama sebulan terakhir itu diakumulasi. Oleh siapa? Antara dua kemungkinan, oleh investor besar atau oleh investor semi retailnya. Kita lihat siapa yang akumulasi, seperti itu. Kalau investor besarnya itu pertanda yang bagus, begitu juga dengan kalau investor semi retailnya. Karena kebanyakan perusahaan investor semi retail itu adalah orang yang suruhan dari investor besarnya sendiri, seperti itu, atau at least itu akun-akun dari investor besarnya sendiri. Nah, sekarang kita tutup dulu data transaksinya. Nah, pertanyaan yang menarik apakah harga sahamnya akan naik seperti itu? Apakah harga sahamnya akan terus naik? Nah, di sini kita tidak bisa memastikan, karena dalam bisnis, dalam perdagangan itu tidak ada hal yang pasti. Memang jodoh, rezeki itu sudah diatur Tuhan, sudah dijamin Tuhan, tetapi kita tidak tahu secara spesifik apakah besok harga sahamnya akan naik. Ya, kita tinggal lihat saja apakah setelah mereka beli di harga ini, kemudian mereka jualan setelah naik ini. Seperti itu. Kalau mereka tidak jualan, kalau mereka belum jualan, artinya mereka punya kepentingan untuk markup lagi agar harganya lebih mahal lagi sehingga mereka bisa jualan di harga yang lebih tinggi dan untung mereka lebih besar, seperti itu. Jadi kita harus cek besok-besok itu di perdagangan selanjutnya apakah mereka distribusi atau menjual atau tidak. Kalau mereka masih tetap simpan, artinya mereka punya kepentingan untuk harga ini lebih tinggi lagi, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya untuk tahu siapa yang jual dan siapa yang beli. Oke, langsung saja kita cek data peta kepemilikannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, kita lihat di sini perusahaan PT Elnusa Tbk ini 100% sudah dalam bentuk scriptless, artinya sudah bisa dijual di pasar reguler semuanya. Nah, sekarang di sini ada satu investor besar, yaitu PT Pertamina Hulu Energi. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat kalau investor besarnya selama sebulan terakhir ternyata diam, tidak melakukan pembelian.
di bulan Juni 51,1, di bulan Juli kepemilikannya mereka tetap 51,1. Artinya investor besarnya diam. Nah, dan yang ternyata yang transaksi adalah investor semi retailnya. Nah, di sini investor semi retailnya melakukan aksi akumulasi. Sehingga kelihatan di bulan Juni kepemilikan mereka sebesar 14,7%. Di bulan Juli menjadi 15,5%. Artinya ada penambahan. Nah, investor semi retailnya beli, sedangkan yang jual adalah investor retailnya. Sehingga di sini kepemilikan mereka berkurang menjadi 33,4%, yang awalnya 34,2% di bulan Juni. Jadi di bulan Juli berkurang. Jadi siapa yang jual? Retail. Yang beli siapa? Semi retailnya, seperti itu. Nah, ini akan menarik ketika investor semi retailnya tidak jualan setelah harganya naik, seperti itu. Karena berarti mereka punya kepentingan untuk mengakumulasi lagi atau memarkup lagi lebih tinggi supaya bisa jualan di harga yang lebih mahal, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua, kode sahamnya Bumi ya. Oke. Nah, kita ganti dulu kode sahamnya di sini Bumi. Kemudian kita enter. Nah, Bumi ini mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, tetapi selama sebulan terakhir ini ada kenaikan seperti itu. Ya, ada kenaikan. Kita ingin lihat apakah di kenaikan ini investor besarnya beli atau tidak, atau investor semi retailnya yang beli. Sebenarnya kenaikan ini mereka beli atau tidak, itu intinya, karena ada strategi yang digunakan oleh investor besar atau investor semi retail ketika harganya naik mereka distribusi. Nah, itu yang berbahaya. Kalau retail tidak bisa melihat data broker summary atau data peta kepemilikan, nah nanti potensi nyangkutnya itu sangat besar sekali. Karena setelah mereka kenyang jualan, harga dibiarkan turun, seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu data broker summary-nya untuk mengetahui. Oke, kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Bumi. Kemudian bulannya kita ganti bulan 6, tanggalnya tanggal 14 untuk perdagangan di Jumat kemarin ya. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data transaksinya ini, kalau kita hitung dengan menggunakan tools Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terjadi akumulasi. Ya, terjadi akumulasi oleh AK, BK, MG, YU, ZP. Ini broker-broker dari sekuritas-sekuritas yang digunakan oleh investor semi retail dan investor besarnya. Yang jualan siapa? Retail-retail. Di sini ada KK, YP, CC, seperti itu. Oke. Intinya di sini mereka akumulasi. Kita berharap akumulasinya terus berlanjut sehingga harga sahamnya punya kepentingan untuk di markup lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Bumi ini juga 100% sudah dicetak dalam bentuk scriptless. Artinya semua yang pegang dalam jumlah besar bisa guyur kiri seperti itu, atau mendistribusikan harga sahamnya. Oke, di sini kita lihat investor besarnya kembali ya. 3 nama ini ada Treasure, kemudian ada Match Energy, kemudian ada HSBC Fund ya. Ini mereka tidak jualan selama sebulan terakhir. Ini kita lihat di bulan Juni kepemilikan mereka 64,5, begitu juga di bulan Juli tetap ya. Di bulan Juni 64,5 kepemilikan mereka, di bulan Juli juga masih 64,5. Artinya tidak ada perubahan, berarti mereka tidak jualan. Nah, yang beli siapa? Kita lihat di sini. Ternyata semi retail, investor semi retail itu mengakumulasi seperti yang kita bahas tadi di data broker summary, mereka mengakumulasi. Nah, di sini kelihatan terjadi penambahan
di kepemilikan investor semi retailnya, yang awalnya di bulan Juni itu 21,7, sehingga di bulan Juli bertambah menjadi 21,8. Nah, yang jualan adalah investor retail, di mana di bulan Juni kepemilikan mereka 13,8, di bulan Juli menjadi 13,7, berkurang kepemilikan investor retailnya, seperti itu. Artinya benar bahwa tadi data broker Samari menunjukkan ada akumulasi. Nah, di data peta kepemilikan juga ada akumulasi. Siapa yang akumulasi? Investor semi retailnya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harga sahamnya akan terus naik atau tidak? Seperti itu. Nah, kembali lagi ke hukum kebebasan dari investor besar, ya. Jadi semua orang yang bertransaksi itu bebas, mau menjual, mau membeli itu bebas. Seperti itu. Nah, di sini kan investor semi retailnya akumulasi. Kalau diakumulasi di perdagangan berikutnya mereka tidak jualan, berarti punya kepentingan untuk harganya naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau mereka jualan di perdagangan berikutnya secara pelan-pelan tanpa kita sadari, dan harga sahamnya itu akan berpotensi turun, seperti itu. Jadi memang apakah ada kepastian akan naik? Kalau mereka tidak jualan, pasti akan naik, karena mereka punya kepentingan menjual di harga yang lebih tinggi. Tapi kalau mereka jualan tanpa kita sadari, itu harga sahamnya akan turun, sudah pasti. Seperti itu, karena retail kan habis beli dia berdoa. Beda dengan mereka investor semi retail, habis beli ya